ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di situ. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang qabla sebelum ba'da sesudah inda ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Oke, itu materi kita minggu lalu ya. Sebelum kita tambah materi lagi, adakah yang mau membaca kosakata populer ini tapi tanpa melihat ya? Ya, Ustaz. Kan, Ibu Adrianis, Ya, boleh. silakan Bu. Tapi tanpa melihat Bismillah. Bu ya? Iya, insya Allah. Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari ila kepada, an tentang ala di atas, di dalam hatta sehingga, di dengan bila bagi. Terus Ustadz. Terus lanjut. Dan suma kemudian, maka lakin ketika, Tetapi, lakin tetapi, bal bahkan, au atau, am atau, ya. haza ini lelaki, Hadza ini lelaki. haza ini lelaki, hazihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai Mereka. haulai mereka laki-laki, Mereka ini. mereka haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di situ. Ya, suaranya kurang kedengaran Ustaz. Ya. Lanjut, Bu. Allazi orang-orang yang orang-orang yang lelaki. Satu aja. Orang yang lelaki. Allazi orang yang lelaki. Allati orang yang allati orang yang perempuan. Allazina orang-orang yang apa yang man orang yang Iya, Qobla sebelum ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yaumas hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Iya, bagus. Mumtazah, bagus. Oke, sekarang kita lanjut kosakata berikutnya. Insyaallah hari ini materi kita menghafal 5 kelompok kosakata ya. 5 kelompok kosakata. Yang pertama adalah dorof makan atau keterangan tempat. Kalau kemarin dorof zaman, keterangan waktu. Sekarang dorof makan, keterangan tempat. Nah, saya contohkan cara menghafalnya.
Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Gitu ya. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Ya, setengah dulu. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Ya. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Boleh kita sambil menunjuk juga boleh. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Ya, setengah berikutnya. Inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Usahakan jangan lihat buku, jangan sambil nulis, tapi cukup lihat layar zoomnya masing-masing. Kita hafalkan bersama-sama. Inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Sudah hafal? Insyaallah. Coba yang sudah hafal boleh nyalakan audionya. Coba ya Ustaz. Ibu Sukanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amama di atas Di depan. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Iya, mumtazah. Bagus. Satu lagi, silakan. Saya Pak Ustadz Ibu Moli. Moli dari Ya. Bandung. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Mumtazah, bagus. Ya, sekarang kelompok berikutnya adalah kata penegasan atau taukid namanya. Kata penegasan. Perhatikan cara menghafalnya.
Jangan ada yang nulis, cukup dilihat layarnya dan didengarkan. Inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya. Ya, jadi artinya sama tuh, inna dengan anna, innama dengan annama artinya sama. Inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya. Ya, gampang ya. Inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya. Nah, setengah berikutnya. La sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. Ya, diulang itu. La qad. Ini sebenarnya pengulangan saja untuk menyesuaikan lagu. La sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh, inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh, inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. Ya, silakan yang sudah hafal. Mau coba Ustadz? Ibu Amulani. Iya, suara saya masuk ya Ustadz? Masuk. Iya. Monggo. Inna sungguh, innama sungguhannya, ana sungguh, annama sungguhannya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. Mumtazah, betul. Masuk lagunya masuk juga. Ya, satu lagi silakan. Ayo Ustaz, coba. Pak Aziz, ya silakan Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. Mumtaz, bagus. Ya, selanjutnya nomor 3, kata syarat. Kata syarat ini juga sering diulang-ulang. Ya, kata syarat. Ini ada 8 kata. Ya, kata syarat. Perhatikan, semuanya lihat ke layar, jangan ditulis, ya, tapi dihafal. In jika lau kalau iz ketika iza apabila. Ya, setengah dulu. In jika lau kalau iz ketika iza apabila. In jika lau kalau iz ketika iza apabila. Ya. In jika lau kalau iz ketika iza apabila. Ya, setengah kedua.
Amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. Amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. Amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. Kita gabung. In jikalau kalau iz ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. In jikalau kalau iz ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. Ya. Sekali lagi. In jikalau kalau iz ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. Silakan yang sudah hafal, nyalakan audionya. Boleh saya Ustadz? Ibu Tia, silakan. Ya. Iya. In jikalau kalau iz ketika idza apabila amma Adapun amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. iya, mumtaz. Bagus, mumtaz. Satu lagi, silakan Bapak Ibu. Ibu Iam. Ya, silakan. Inna jika ikalau ketika ida apabila Amma adapun amma adapun imma ada kala ma ketika man barang siapa. ya, mumtazah. Bagus. Amma adapun. Baik, selanjutnya kata negatif, kata nafi atau kata negatif. Maknanya negatif, menolak. Perhatikan semuanya ke layar, jangan ditulis dulu ya. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan. La tidak, laisa bukan,
lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. Artinya sama semua. Illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. Illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. Silakan. Coba ya Ustaz. Pak siapa nih? Doni. Pak Doni. Doni, silakan. Nah, boleh Pak. La bukan. La tidak. La tidak, laisa bukan, lam dan lupa saya Ustaz. Lam belum, lan tidak akan, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. Iya, bagus. Mumtaz. Satu lagi silakan. Saya Pak Ustadz. Ibu Sri. Monggo. Iya. Mangga, silakan. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan belum, lan tidak, akan, illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. Iya, mumtazah. Terakhir kata tanya atau istifham. Istifham. Perhatikan, lihat layar, jangan ditulis. Ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, anna, bagaimana. Nah, bagaimana atau dari mana juga boleh. Ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, anna, dari mana. Ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, anna, dari mana. Ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, anna, dari mana. Mata, kapan, lima, kenapa, kam, berapa, kaifa, bagaimana.
Mata, kapan, lima, kenapa, kam, berapa, kaifa, bagaimana, ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, ana, dari mana, mata, kapan, lima, kenapa, kam, berapa, kaifa, bagaimana, ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, anda, dari mana, mata, kapan, lima, kenapa, kam, berapa, kaifa, bagaimana. Silakan. Ya Ustaz. Silakan Bapak. Apa? Siapa nih? Ana Ustaz. Pak Gamari. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahal, apakah, ayu, yang mana, Ana yang mana? Yang lain matiin dulu audionya. Oke, silakan Pak. ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, ana, dari mana, mata, mata, Kapan? kapan, lima, lupa. Kenapa? Kenapa, kam, berapa, kaifa, bagaimana. Iya, bagus. Satu lagi, silakan. Ya, saya. Ibu Endang. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ahal, apakah, ayu, yang mana, aina, di mana, ana, dari mana, mata, kapan, lima, kenapa, kam, berapa, kaifa, bagaimana. Iya, bagus. Oke, sekarang kita baca bersama-sama dari pertama, dari mulai amama. Ya, 1, 2, 3. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. In jika, kalau, iz ketika, apabila, adapun, imma, ada kala, lama, ketika, la tidak, laisa bukan,
lam lan tidak akan illa kecuali kecuali selain 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 jiwa selain jiwa selain ahal apakah apakah yang mana aina di aina mana di ana dari mana mata mata kapan lima kenapa kenapa kam berapa kaifa bagaimana. Iya cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Selanjutnya kita masuk ke praktek menerjemah ayat. Insyaallah target kita satu halaman halaman kedua dari surah Al-Baqarah. Ayat 6 sampai ayat 16 insyaallah hari ini target kita. Ayat 6 sampai ayat 16. Innal ladzina kafaru itu ya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. Saya bacakan dulu artinya. Inna sungguh alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir sawa'un sama saja alaihim atas mereka apakah angzarta kamu peringatkan hum mereka am atau lam tidak tungzir kamu peringatkan hum mereka la tidak yu'minuna mereka beriman. Ya. Ini sudah banyak yang hitam, yang merah ada inna. Inna artinya apa? Inna. Sungguh. Sungguh, ya. Kita artikan bersama-sama. Inna artinya sungguh. Ya, atau boleh sesungguhnya. Alladzina. Artinya apa? Orang-orang yang sungguh orang-orang yang kafaru. Mereka kafir. Tanda merekanya wawu alif ini. Ya, asal katanya kafaro. Artinya kafir. Atau mengingkari. Innalladzina kafaru. Berarti artinya sungguh orang-orang yang kafir atau mereka kafir. Sawaun. Ini kosakata baru. Sawaun artinya sama saja. Sama saja. Podoai. Sama saja. Alaihim. Atas mereka. Ini ada ala artinya di atas, tapi di sini diartikan atas. Him mereka, alaihim atas mereka. Ala ini kan huruf jar. Min dari ila kepada an tentang ala di atas. Nah, alaihim atas mereka. Atau bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Bagi mereka. A artinya apa? Apakah? Tadi kan ada kata tanya. Ahal apakah? Ayo yang mana?
ya. Di situ ada a, hal. Itu dua kata artinya sama, a dan Dua hal. kata itu. A sama. A, apakah? Angzarta. Apakah Angzarta ini artinya kamu peringatkan, kamu memperingatkan. Ta ini artinya kamu, anta, asalnya anta. Angzar, angzar artinya memperingatkan. Berarti ini tiga kata. Ya, Pada mereka. kamu peringatkan hum. Hum artinya apa? Mereka. Aangzartahum. Apakah kamu peringatkan mereka? Nah, ini domir belum kita pelajari. Ta, hum. Ini insya Allah minggu depan. Ta artinya kamu. Ini domir subjek. Ya, kamu peringatkan. Angzaro memperingatkan. Hum. Ini domir objek. Mereka artinya. Apakah kamu peringatkan mereka? Orang-orang kafir. Kamu di sini Nabi Muhammad. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad memperingatkan mereka? Am atau ini kata sambung. Fa dan suma kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau lam. Lam artinya belum atau tidak. Artinya belum atau tidak. Lam tungzir artinya belum kamu peringatkan. Ya, ini tanda kamunya tak, awalan tak. Kalau di sini di akhir, kalau di sini di depan. Tungzir kamu peringatkan hum mereka. Berarti am lam tungzir atau belum kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka. Ya, sama saja atas mereka, atas orang-orang kafir, apakah kamu sudah peringatkan mereka atau belum kamu peringatkan mereka? Apakah kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka? La artinya apa? Tidak. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan. La tidak, yu'minuna. Yu'minun, mereka beriman. Ya, asalnya dari kata amana. Ada tambahan ya wa nun. Nah, tengah-tengahnya amana, artinya beriman. Yu'minun, mereka beriman. Ya, jadi sama saja atas orang-orang kafir, apakah kamu Nabi peringatkan mereka atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Ini maksudnya orang-orang kafir di zaman Nabi ya. Orang-orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya. Kalau kita susun gimana? Sesungguhnya atau sungguh orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau peringatkan mereka atau tidak engkau peringatkan mereka? Tidaklah mereka beriman. Tidaklah mereka beriman. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau peringatkan mereka atau tidak engkau peringatkan mereka? Tidaklah mereka beriman. Ya. Silakan yang mau menerjemah. Ya. Saya ya Ustaz. Ya, silakan Bu Susanti. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang kafaru mereka kafir sawaun sama saja alaihim atas mereka apakah angzar apakah diperingatkan kamu peringatkan apakah kamu peringatkan mereka am atau lam tidak atau belum
Tungzir. Tungzirhum, kamu peringatkan mereka. La, tidak, yu'minun, mereka beriman. Iya, mumtaz, bagus. Oke, cukup. Berikutnya ayat ke-7. Iya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa percuma saja diperingati atau tidak diperingati, mereka tidak akan beriman. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun azimun. Ya, di situ ada yang merah, berarti masih asing ya. Khotama. Khotama artinya mengunci atau menutup. Khotam. Kalau khotam itu kan udah penutup. Khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Khotama menutup. Ini kata kerja ya. Fi'il madhi. Quran, hatam Quran? Hatam Quran berarti sudah, artinya sudah akhir, sudah menutup, seolah-olah sudah ditutup, selesai gitu ya. Khotama, menutup. Allahu. Allah. Nah ini susunan kalimat model kayak seperti ini dalam bahasa Indonesia kurang dikenal. Khotamallahu, menutup Allah. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harus didahulukan subjeknya. Ya, di sini subjeknya adalah Allahu, maka terjemahkan Allah dulu. Allah menutup. Ala artinya atas. Ya. Qulubihim. Qulubi. Qulub ini jama dari qalbun. Manajemen qalbu. Apa artinya? Hati ya, menata hati. Qalbun, qulubun. Qulub itu artinya hati-hati. Jama dari hati. Allah mengunci atau menutup atas hati-hati him. Him sama seperti hum. Mereka. Kenapa orang-orang kafir yang di zaman Nabi itu percuma saja dikasih peringatan atau tidak? Karena hatinya sudah Allah tutup, sudah dikunci. Wa ala dan atas sam'ihim, pendengaran. Sam'i itu dari kata sami'a, artinya mendengar. Sam'i pendengaran. Sam'ihim pendengaran mereka. Ya. Kalau bahasa kita itu simak, menyimak. Simak itu kan mendengar. Simak itu dari kata sami'a. Sin, mim, ain. Simak, menyimak. Asalnya ain jadi ka. Asalnya menyimak. Sami'a artinya mendengar. Sam'i pendengaran. Pendengarannya sudah Allah tutup. Ya, artinya yang masuk ke dalam telinganya percuma saja. Kanan keluar telinga kiri, tidak dicerna. Ya. Allah menutup atas hati mereka dan pendengaran mereka. Dulu. Wa'ala di mesin mandi. Artinya apa? Dan atas absori. Absor. Penglihatan. Basor itu artinya penglihatan. Basoro artinya melihat. Absor ini penglihatan. Penglihatan him. Apa artinya him? Mereka. Seperti hum. Ya. Ghishawatun. Ghishawah artinya penutup. Ya. Wa ala absarihim ghishawatun. Dan atas atau di atas penglihatan mereka ada penutup. Ya, artinya penglihatan mereka tertutup, sudah tertutup karena di atasnya ada penutupnya. Jadi sama dengan kata ya, khotama. Iya, sama seperti khotama. Cuma model kalimatnya beda.
Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas penglihatan mereka ada penutup, ada ghishawah, penutup. Ghashawah artinya khotama, sama. Asalnya itu artinya meliputi, meliputi. Ya seperti Dan apa tidaklah namanya? mereka Kado di azabun azim. lakban gitu, diliputi. Lahum walahum. Wa lahum. Ada 3 kata, ada wa, kemudian la, kemudian hum. Wa artinya apa? Dan la artinya apa? Bagi. Tidak. Bagi. Awas, la-nya pendek. Kalau la-nya pendek artinya bagi. Bagi. Dan bagi mereka. Dan bagi mereka azabun. Azab. Azabun siksa. Dan bagi mereka azab Azab azimun. besar. Besar. Azab yang besar atau azab yang Besar. yang besar. ya, besar. Yang besar sekali. Yang besar atau yang berat. Yang besar sekali. Azim. Maaf Tas, Ya. nanya itu tadi yang di kata penegasan la itu Oh iya. artinya sungguh. Padahal la yang pelajaran pekan sebelumnya la itu bagi. Jadi Ya, artinya 2. La itu kalau setelahnya adalah kata ganti, maka artinya bagi. Kalau la setelahnya adalah kata ganti, hum kan kata ganti, artinya mereka. Maka artinya bagi. Bagi Untuk. mereka. Tapi kalau setelah la selain kata ganti, artinya sungguh. Sungguh. Ya. Kalau la lam alif yang panjang, la artinya tidak atau Tidak. tiada. Gitu. Sungguh. Ya. Nah, Oke. Ya, silakan Ibu yang mau, Bapak Ibu yang mau menerjemah. Bain Ustaz. Hah? Bapak Ustaz, saya Ustaz. Ibu siapa namanya? Saya Ustaz. Iya, sebutkan namanya. Ibu Amulani. Ibu Amulani. Ya, silakan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khotamawwahu. Allah menutup ala atas qulubihim hati mereka, wa ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka, wa ala dan atas absorihim penglihatan mereka, gisawah tertutup, Ya, walahum penutup. dan baginya azabun azim, azab yang besar. Ya, dan bagi mereka Dan bagi azab mereka yang azab yang besar. besar. Iya, bagus. Oke, selanjutnya ayat ke-8. Kalau tadi membicarakan orang-orang kafir, 2 ayat, ayat 6 dan 7. Kalau ayat ke-8 dan seterusnya orang-orang munafik. Kalau ayat 1 sampai 5 orang-orang bertakwa. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minina. Nah, wa artinya apa? Dan summa kemudian fa maka lakin tetapi dan seterusnya. Mina. Apa artinya mina? Dari. Iya. Asalnya min karena disambung ke setelahnya maka dihidupkan. Jadi mina. Dan dari annasi. Manusia. Nah, ini kosakata baru, annas. Artinya manusia. Dan dari manusia, man. Orang siapa? Man artinya orang yang. Di sini man yang masuk kata penghubung. Man itu kan artinya bisa barang siapa, bisa orang yang. Nah, di sini man yang orang yang. Dan dari manusia ada orang yang. Gitu.
Yaqulu. Qala Mengatakan. yaqulu mengatakan. Dari kata qala yaqulu. Berarti ini kata kerja sedang. Mengatakan. Mengatakan atau berkata amanna. Amanna artinya ini dari kata amanna. Kami beriman. Ya. Asalnya amana ditambah na. Ya, amana ditambah na disambung jadi amanna. Di situ ada kata ganti na, artinya kami. Kata ganti subjek. Nah, di dalam bahasa Arab itu terkadang subjek itu di belakang. Amanna, na-nya kami. Amananya beriman. Berarti kami beriman. Kami telah beriman. Ya, ini kata kerja lampau. Dan dari manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman. Ya, billahi. Apa artinya billahi? Kepada Allah. Kepada Allah atau dengan Allah. Bi artinya dengan atau kepada. Allahi Allah. Kami telah beriman kepada Allah wa bil yaum. Dan dengan hari. Dan dengan hari akhir. Hari akhir itu apa? Kiamat. Hari kiamat. Nah, jadi mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wama hum. Wama. Ini ma di sini artinya tidak. Ma artinya tidak. Ini pengecualian ya. Ada sebagian ma yang artinya tidak. Nah, ma itu kan asal maknanya artinya apa? Apa yang. Tapi di sini pengecualian ma itu terkadang artinya tidak, sama seperti la. Sama seperti la. Ya. Bagaimana kita menentukan ma? Nah, biasanya kalau setelahnya ada bi. Nah, di sini kan ada bi. Ma bi. Nah, nanti bi-nya tidak diartikan. Ini ada bi. Ini biasanya ma-nya artinya tidak. Wama dan tidaklah hum mereka bimu'minin orang beriman. Bi-nya tidak diartikan karena sudah nyambung dengan ma, ini satu paket. Dan tidaklah mereka orang-orang beriman. Atau dan bukanlah mereka orang-orang beriman. Jadi mulutnya saja mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang beriman. Berarti mereka siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan dari manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan bukanlah mereka orang-orang beriman. Oke. Silakan yang mau baca. Ini yang yakulu itu, ya itu kata ganti mereka bukan ya? Yakulu. Yakulu artinya berkata atau mengatakan. Ulunya berkata, tapi kata ganti bukan Ustaz ya? Apanya? Seperti tak. Ya. Ya-nya artinya dia. Iya. Ya, dia berkata. Orangnya dia. Kata ganti orang, dia. Oh, kita ganti orang tiga ya? Iya, orang ketiga. Ya, silakan. Yang tadi man itu Ustaz, yang man yakulu itu kan orang-orang yang. Tapi ada juga yang artinya siapa. Nah, itu penggunaannya bagaimana Ustaz? Kalau tergantung konteksnya. Oh, tergantung konteksnya. Nah, jadi nanti semakin kita sering jam terbangnya semakin sering, kan semakin
feelingnya akan semakin tajam. Gitu. Dan dari Tergantung konteks kalimat. Kayak kata bisa. Bisa itu kan bisa berkata ada yang berkata kami. Ya, bisa bisa artinya apa? Racun, bisa artinya sanggup. Dapat. Dapat. Kapan diartikan racun? Kapan diartikan dapat? Tergantung konteks kalimatnya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau nerjemah. Nyalakan audionya. Boleh saya Ustaz? Ya, silakan Bu. Wa dan mina dari anasi manusia, man orang-orang yang yaqulu berkata atau mengatakan amanna kami beriman billahi dengan atau kepada Allahi Allah, wa dan dengan atau kepada al-yaumil akhir hari akhir atau kiamat, wa dan ma tidaklah hum mereka bimukminin mereka beriman. Orang-orang Orang-orang beriman. Ya, mukminin ini orang-orang beriman. Oke, selanjutnya ayat ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Yukhadi'una artinya mereka menipu. Ya, mereka menipu. Di sini ada asal katanya adalah khoda'a. Kemudian ada tambahan ya wawu nun. Ya. Artinya mereka. Insyaallah minggu depan kita pelajari tentang domir. Yukhadi'una mereka menipu. Ya, kalau ada kata awalannya ya, akhiran wawu nun, berarti mengandung kata ganti pelaku mereka. Yukhadi'una mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah. Ini orang-orang munafik. Walladzina apa artinya? Orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang amanu beriman. Mereka beriman. Ini ada tanda wawu alif artinya mereka. Asalnya amana beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maksudnya para sahabat. Ya, orang-orang munafik ini mau menipu Allah dan para sahabat, orang-orang yang beriman. Wama dan tidak. Kira-kira maknya artinya tidak atau apa yang? Lihat tidak. Konteksnya. Wama tidak. Nah, ini salah satu mak yang artinya tidak juga kalau ada illa. Ini. Ma illa. Ini juga ciri-ciri ya. Saya kasih ciri-cirinya aja, karena nggak ada kaidah bakunya. Nah, karena harus banyak jam terbangnya, kemudian juga melihat konteks kalimatnya. Wama dan tidaklah yakhda'una. Ini sama mereka khadi'un. Artinya mereka menipu. Tanda merekanya apa? Ya wawu nun. Nah, akar katanya khoda'a. Dan tidaklah mereka menipu illa kecuali anfusahum diri mereka. Anfus artinya diri, nafsun. Ya. Diri, jamaknya nafsun, anfus. Hum artinya apa? Mereka. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Mereka menipu sendiri. Wama ma artinya kira-kira apa yang atau tidak? Ini konteks ini melatih feeling. Apa yang? Kalau diartikan apa yang cocok atau enggak?
Yash'urun. Tidak bersyukur. Yang tidak. Yash'urun ada ya wawu nun, berarti mengandung makna apa? Mereka. Dan tidaklah. Di tengah-tengah ada sya'aro. Sya'aro itu artinya merasakan. Menyadari. Menyadari, boleh. Terus ada ya wawu nun, artinya apa? Mereka. Berarti yash'urun artinya? Dan tidaklah. Mereka menyadari. Mereka menyadari. Wama yash'urun berarti artinya? Dan tidaklah mereka menyadari. Iya, berarti cocoknya diartikan tidak. Dan tidaklah ya. Wama dan tidaklah. Nah, dan tidaklah mereka menyadari. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, kecuali dan tidaklah pada diri mereka sendiri, kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka menyadari. Ya, silakan yang mau nerjemah. Di sini tidaknya kuncinya dari mana nih Ustaz? Ya, tidak artinya wama. Ya, ma artinya tidak. Pertama dilihat konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya. Karena ma itu bisa artinya apa yang, bisa artinya tidak. Nah, terkadang ada ciri-cirinya. Kalau setelah ma ada bi atau setelah ma ada illa, nah, itu juga ciri-ciri saja ya, bahwa maknya artinya tidak gitu. Selain itu yang paling utama adalah lihat konteks kalimatnya. Jadi dicoba diartikan apa yang cocok atau enggak. Oh, enggak cocok berarti tidak gitu. Mereka ya. Menipu. Oke, silakan yang mau nerjemah. Boleh coba Ustadz. Siapa? Inayah. Ibu Inayah, silakan. Ya, bismillah. Yukhadi'una, mereka menipu Allah walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wama, dan tidak, yakhda'una, mereka menipu, illa, kecuali, anfusahum, diri mereka sendiri, wama, dan tidak, yash'urun, mereka menyadari. Iya, bagus. Coba disambung, Bu. Dirangkai jadi kalimat sempurna. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari. Iya, mumtaz. Bagus, mumtazah. Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Di artinya apa? Di dalam qulubi. Hati. Sama dari qalbun qulubun. Him. Mereka. Di dalam hati mereka maradun. Penyakit. Ya, semuanya lihat ke depan. Maradun, penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit gitu. Ya, ini kalau penerjemahan kontekstual boleh ditambah satu kata atau dua kata. Di dalam hati mereka ada penyakit, berarti hati mereka sakit. Orang-orang munafik. Fazada. Fa apa artinya? Maka. Zada. Tambah. Menambahkan. Zada yazidu. Ya, artinya menambahkan. Ziyadah. Hum. Mereka. Ini hum domir objek, ya, kata ganti objek. Nah, maka menambahkan kepada mereka. Subjeknya siapa? Allahu. Allahu artinya
Allah. Allah. Nah, jadi cara menerjemahkannya, terjemahkan subjeknya dulu daripada objeknya. Fazadahumullahu. Maka Allah menambahkan kepada mereka. Nah, begitu. Maka Allah menambahkan kepada mereka. Marodon. Marodon artinya apa tadi? Penyakit. Penyakit, ya. Marodon, penyakit. Maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Jadi makin sakit hatinya. Hatinya makin sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah menambah kepada mereka penyakit. Walahum. Dan bagi mereka. Iya, ini sudah. Bagi mereka. Dan bagi mereka. Iya. Azabun. Azab atau siksaan. Alimun. Alim, pedih. Pedih itu menyakitkan. Kalau tadi azimun. Azim, besar. Alim, pedih atau menyakitkan. Bima, dengan apa yang, ya, dengan apa yang atau dengan sebab apa yang kanu mereka adalah. Karena ini artinya adalah atau bisa juga artinya menjadi atau artinya dahulu. Artinya 3 itu, Bu. Nah, karena ini sering sekali keluar, artinya salah satu dari 3. Menjadi, adalah, dahulu. Ya, menjadi adalah dahulu. Mat, disingkat mat. Menjadi M adalah A, dahulu D. Mat. Nah, di sini artinya dahulu. Kanu mereka dahulu. Ya, kanu mereka dahulu. Dengan sebab apa yang mereka dahulu yakdzibuna. Mereka berdusta. Nah, di situ ada tanda mereka. Tanda merekanya apa? Ya, wa mu'nun. Ya, ini walaupun belum kita sampaikan tapi boleh kita sampaikan sekarang. Dari kata kadzaba. Kadzaba berbohong, yakdzibun mereka berbohong. Ya. Bima kanu yakdzibun dengan sebab apa yang dahulu mereka dustakan. Mereka bohong. Karena perbuatan mereka dahulu berbohong. Ustaz. Ya, silakan Ibu. Itu penyakit marodo, penyakit. Jadi penyakit itu ini dusta itu merupakan penyakit hati begitu, atau bagaimana? Iya, betul. Orang suka berdusta itu termasuk penyakit hati. Penyakit hati. Orang yang suka berdusta. Betul, Ibu. Dan bagi mereka, ya silakan. Kanu ini gimana ya? Kanu itu artinya salah satu dari 3. Menjadi, adalah, dahulu. Nah, nanti disesuaikan saja dengan konteks kalimatnya. Ini sudah ada ya kanu ya Ustaz ya? Kanu. Kanu. Belum ya? Kalau belum berarti. Belum kayaknya. Iya, harusnya merah ya. Iya. Mohon maaf. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Dan bagi mereka azab yang pedih dengan sebab apa yang mereka dahulu dustakan. Iya. Silakan yang mau nerjemah. Ya, Ustaz. Bagaimana ini posisi begini? Ya, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Edrianis ya. Di dalam qulubihim
aset lah semuanya nanti. hati mereka Oh, jadi dengan Pak Usama. maradun penyakit. Fazadahumullahu, maka ditambahkan Maka fazada maka zada ditambahkan menambahkan kepada mereka Allah maradun penyakit, dan bagi mereka walahum, dan bagi mereka azabun, azab alim yang pedih, bimakanu, bagi dengan sebab kanu apa yang mereka yang dulu mereka dustakan. Iya, sebab bagus. Mumtazah. Oke, sekarang ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke. Wa artinya apa? Wa artinya apa? Dan. Bukan dengan. Dan. Wa dan sumaka kemudian fa maka lakin tetapi wa dan iza. Apa artinya iza? Apabila. In jika kalau iza apabila dan apabila qila ini dari kata kola. Kalau kola kata kerja aktif, kalau kila pasif. Pasif berarti dikatakan. Bagus. Dan apabila dikatakan lahum kepada mereka ya. Laknya di sini asalnya artinya bagi. Cuma kalau setelah kola atau kila artinya kepada. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik la tufsidu. Nah, la tufsidu. Tidak atau jangan. La terkadang artinya jangan. Di sini artinya jangan karena setelahnya ada ta. Ya. La tufsidu, jangan merusak. Ya, fasada itu artinya merusak. Merusak. Ini kosakata baru ya. Fasada, merusak. Tufsidu ini ta awalan ta artinya ta wawu alif artinya kalian. Janganlah kalian merusak. Ya, fasada merusak atau afsada. Janganlah kalian merusak, fasad. Di dalam atau di al-ardi. Al-ard apa artinya al-ard? Bumi. Bagus. Ya, kalau as-sama apa artinya as-sama? Langit. Al-ard bumi. Kalau bahasa Inggrisnya bumi apa? Putus-putus. Halo, putus-putus? Ya, udah mulai lagi bagus. Jelas? Jelas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Janganlah kalian merusak di bumi. Orang-orang munafik seperti itu, suka buat kerusakan. Ini ciri-cirinya. Qalu. Mereka berkata. Iya, bagus. Tanda merekanya apa? Wawu alif. Jadi mereka itu tandanya terkadang wawu alif atau hum atau him atau ya wawu nun. Iya. Asalnya qala. Qalu mereka berkata, mereka menjawab orang-orang munafik ini, innama sungguhnya
Innama sungguhannya. Sungguhan. Inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya. Nahnu artinya kami. We. Sesungguhnya atau sungguhannya kami muslihuna. Dari kata solaha, solaha. Solaha. Muslih artinya yang memperbaiki. Ya, muslihun jamaknya. Orang-orang yang memperbaiki. Kalau solih, orang yang baik. Kalau muslih, orang yang memperbaiki. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Jadi mengelak. Dibilang jangan merusak, malah bilangnya, enggak, kami justru mau memperbaiki ini. Kami tidak ada tujuan lain kecuali mau memperbaiki. Gitu. Tuh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di bumi. Mereka berkata, sungguh kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Ya, silakan yang mau nerjemah. Apabila. Ayo yang belum. Ya, saya Ustadz. Ibu Evi. Ibu Evi. Ya, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan iza apabila qila dikatakan la bagi mereka la tidak atau janganlah tufsidu berbuat kerusakan di dalam al-ard di dalam bumi. Qalu mereka berkata innama sesungguhnya nahnu sungguhnya hanya nahnu kami muslihun yang kami memperbaiki, orang-orang yang memperbaiki. Iya, orang-orang yang memperbaiki. Coba dirangkai, Ibu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di dalam bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami memperbaiki. Hanyalah memperbaiki. Iya, mumtazah. Bagus. Selanjutnya ayat 12. Tanya. Ya, silakan. Yang ayat 11 tadi. Nah, ini tampilannya Ustaz, Mas sudah 12. Nah, Ustaz yang ini latufsidu itu kalian merusak gitu ya. Ya. Tufsidu itu taknya sama apa? Waw dan alif ini kalian. Jadi itu perlu diterjemahkan kalian gitu ya, kalian merusak gitu. Ya, boleh. Kalau mau lebih lengkap ditambah kalian. Tapi kalau tanpa kalian juga sudah bisa difahami. Janganlah merusak di bumi. Nah, itu sebenarnya sudah mafhum. Tapi kalau mau lebih detail penerjemahannya berarti janganlah kalian merusak di bumi gitu. Kalau bedanya sesungguhnya dengan sungguhannya itu gimana, Ustaz? Bedanya kalau sesungguhnya atau sungguh itu kan hanya penegasan. Tapi kalau sungguhannya ada makna penegasan dan makna pengkhususan. Pengkhususan. Artinya mereka mengklaim hanya diri mereka lah yang memperbaiki. Adapun selain mereka tidak. Gitu. Ya. Nah, terakhir satu. Muslihun. Muslihun itu kata ganti untuk orang. Kan tadi dasarnya kan solaha. Solaha, soleh. Baik atau perbaiki. Ya,
Sholaha muslihun itu bukan kata ganti. Muslih itu nanti kita akan pelajari itu termasuk isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda subjek, ya, menunjukkan pelaku atau subjek. Dari kata aslaha yuslihu, nanti isim fa'ilnya muslih, orang yang memperbaiki. Kalau solih dari kata solaha yaslahu, solihun, isim fa'ilnya solihun, artinya orang baik. Nah, itu nanti kita pelajari di bab tasrif. Ya, makanya tidak saya perdalam tadi karena belum sampai materinya. Nanti kalau sudah sampai materinya, kebuka semua insya Allah, Bu. Makasih, Ustaz. Oke, iya. Ada lagi? Lanjut ya. Ayat ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ini kosakata baru, artinya ingatlah. Ini kata penegasan ya. Ala itu kata penegasan. Ala, ingatlah. Ingatlah. Innahum, apa artinya innahum? Sesungguhnya mereka. Sesungguhnya mereka. Ya, bagus. Atau sungguh mereka. Hum. Mereka. Nah, ini humnya diulang karena untuk menegaskan lagi. Innahum hum. Itu. Mereka itulah, ya. Al-mufsidun. Nah, ini Mereka. mufsidun artinya orang-orang yang merusak. Kebalikannya muslihun. Kalau muslihun tadi artinya apa? Melihara. Memperbaiki. Orang-orang yang memperbaiki. Kalau mufsidun orang-orang yang merusak. Asalnya dari fasada. Nah, nanti perubahannya bagaimana insya Allah nanti kita pelajari. Dari kata fasada artinya rusak atau merusak. Ada akhiran wawun nun, ini menunjukkan jamak ya. Salah satu cara menjamak adalah tambahan wawun nun di akhir. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang merusak. Ya, ini dibantah oleh Allah. Mereka kan mengklaim dirinya orang-orang yang memperbaiki. Padahal merekalah orang-orang yang merusak. Wa Dan lakin. Kan tetapi. Ini huruf athof. Wa dan suma kemudian fa maka lakin la tidak. Artinya panjang, jadi artinya tidak. Kalau la-nya pendek artinya bagi. Yash'uruna, mereka menyadari. Ini harusnya hitam ya, yash'urun. Karena tadi sudah. Mereka menyadari atau mereka merasakan. La yash'urun, tidaklah mereka menyadari. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Artinya apa? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang merusak. Dan tetapi tidaklah mereka menyadari. Ya, silakan yang mau nerjemah. Ustaz, untuk mengetahui apakah sama Allah ini gimana? Apa? Yang apakah kan ahal itu apakah? Nah di sini kan juga ada awalannya. Kenapa tidak ala? Iya. Yang ala. Iya. Kalau ala ini sudah satu paket, Ibu. Satu paket artinya ingatlah. Penegas kata teguran. Ya. Tapi ini ada itu ya, benderanya jadi panjang bacanya. Ya, kalau ini panjang karena setelahnya ada hamzah ini. Ini mad, namanya mad jaiz. Kalau kita belajar tajwid nanti ada itu. Ya. Jadi kalaupun tidak ada panjang, tetap artinya ingatlah. Gitu. Iya, nggak ngaruh itu. Ya, silakan Ibu yang mau nerjemah. Bapak, silakan.
Saya coba ya, Ustaz. Oke, boleh Ibu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, ingatlah, inna sesungguhnya mereka, mereka mufsidun merusak, perusak, Orang-orang yang merusak. orang-orang yang berusak. Dan lakin, tetapi, tidak, yas'urun, mereka tidak menyadarinya, tidak menyadari. Iya, bagus. Mereka tidak menyadari. Bagus. Oke, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza, apa artinya? Dan apabila. Dan apabila, tadi sudah. Qila, dikatakan lahum, kepada mereka. Aminu, berimanlah. Nah, ini kata perintah dari kata amanah. Amanah, yu'minu, amin, berimanlah. Ya, kalau ada tambahan wawu alif setelah kata kerja perintah berarti artinya jamak. Berimanlah kalian. Ya, kalau amanah beriman, kata kerja lampau. Kalau ini kata perintah. Aminu, berimanlah kalian. Kama ini kosakata baru. Kama artinya seperti ya, atau kak saja juga artinya seperti. Kak seperti. Amana. Orang-orang yang beriman. Amana artinya apa? Amana telah beriman. Amana sudah beriman. Yu'minu sedang beriman. Amin, berimanlah. Nah, itu nanti. Amana telah beriman atau sudah beriman. Anasu manusia. Nah, ya. Sebagai apa? Seperti telah beriman manusia atau orang-orang. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, ya, seperti manusia telah beriman. Ya, seperti manusia, orang-orang, para sahabat maksudnya ya. Telah beriman. Hei orang-orang munafik, berimanlah seperti para sahabat telah beriman. Qalu, mereka berkata. Artinya apa? Apakah? Ya. Apakah? Nu'minu. Kami beriman. Kami beriman. Kami. Ada nun. Awalan nun artinya kah? Kami. Apakah kami beriman? Kama. Seperti amanah. Telah beriman. As-sufaha'u. As-sufaha kosakata baru. Ini artinya orang-orang dungu. Orang-orang dungu. Orang-orang yang bodoh. Ya. Kama amana sufaha, seperti orang-orang dungu beriman, atau seperti berimannya orang-orang terdahulu. Dungu, bodoh, bukan terdahulu. Bodoh. Ya. Anu minu kama amana sufaha. Mereka berkata, orang-orang munafik, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh beriman? Nah, ya. Orang-orang bodoh beriman. Nah, jadi
orang-orang munafik seperti itu, perkataannya tidak baik ya. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang beriman, mereka menjawab, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh beriman? Ala Ingatlah. Ingatlah. Innahum. Sesungguhnya mereka. Ya. Sesungguhnya mereka hum. Mereka. Mereka as-sufaha. Bodoh. Orang-orang yang dungu. Orang-orang dungu, orang munafik itu. Walakin. Tetapi tidak ya'lamuna. Mereka mengetahui. Tanda merekanya apa? Waw dan nun. Ya waw nun. Asal katanya apa? Alima. Ya, alima. Akar katanya 3 huruf. Alima. Ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang dungu dan tetapi tidaklah mereka mengetahui. Ya. Oke, lanjut ya, ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini banyak yang wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza, apa artinya? Dan apabila laku berkata ya. Kalau berkata kola, ini lam baru kof. Kepada laku artinya mereka bertemu. Ini kosakata baru. Kosakata baru. Bertemu. Liqo itu artinya pertemuan. Dan apabila mereka bertemu siapa? Tanda merekanya apa ini? Alif. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Nah, dan apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata. Iya bagus. Qalu mereka. Amanna. Kami telah beriman. Bagus. Wa idza, dan apabila khalau. Khalau artinya mereka kembali. Dari kata khola ada tambahan wawu alif artinya mereka. Dan apabila mereka kembali ila kepada syayatini. Syayatin ini jamak dari syaiton. Ya, artinya setan-setan. Syayatinihim berarti artinya apa? Setan-setan mereka. Maksudnya itu pimpinan-pimpinan mereka. Qalu, mereka berkata. Inna, sesungguhnya. Kalau ada tambahan alif ini artinya kami. Sesungguhnya kami ma'akum. Bersama kalian. Jadi kalau ketemu dengan sahabat bilangnya kami udah beriman sama seperti kalian. Tapi kalau kembali lagi ke gengnya setan-setan mereka bilang apa? Kami bersama kalian. Aduh, ini berarti punya dua muka. Iya. Innama ya, orang munafik. Sungguh hanya nahnu kami mustahzi'un. Orang-orang yang mengolok-ngolok.
Oh, mengolok-olok. Atau mengejek. Nah, orang yang mempermainkan orang-orang mukmin. Ya. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mempermainkan. Ya. Ada pertanyaan? Ini Ustadz kholau itu kembali maksudnya itu dia bersama gitu ya. Iya, mereka kembali ke berkumpul bersama orang-orang kafir, para pemimpin mereka. Gitu. Ya? Ada lagi? Ada yang bingung? Sulit? Ya, ini agak panjang. Mulai. Banyak kosakata, enggak apa-apa Ibu, Bapak. Ya. Karena nanti diulang-ulang terus kosakatanya. Ya. Nah, akan diulang-ulang terus. Oke, ayat ke-15. 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu apa artinya? Allah yastahzi'u. Yastahzi'u artinya mengolok-olok. Ini kata kerjanya ya, kata kerja dari mustahzi. Mustahzi kan kata benda pelaku. Kalau ini kata kerjanya. Allah mengolok-olok bihim dengan mereka atau kepada mereka. Atau artinya balik mengolok-olok, mempermainkan mereka. Wa dan yamuddu, madda yamuddu. Madda artinya membiarkan. Membiarkan mereka di dalam tughyan artinya kesesatan. Tughyan artinya apa? Kesesatan. Mereka ya'mahuna terombang-ambing. Ada ya wawu nun berarti mengandung makna mereka. Amaha artinya terombang-ambing. Amaha ya'mahun mereka terombang-ambing. Artinya mereka hidupnya tanpa petunjuk. Itu orang-orang tanpa arah, iya betul. Hidupnya tanpa arah, tidak ada petunjuknya. Allah mengolok-olok kepada mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Ya. Ada yang mau nerjemah ini pendek ini, silakan. Allah hendak memperolok-olok mereka Allah memperolok-olok mereka silakan yang mau menerjemah, yang masih diem-diem aja ayo. Mereka. Coba Ibu Nunung. Ada Ibu Nunung? Silakan Ibu Nunung. Memperolok-olok mereka bagi mereka. Ada Ibu Nunung? Dan atau Pak Abidin silakan.
Pak Abidin. Halo. Silakan dinyalakan audionya. Suaranya jelas? Ibu, Bapak? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Yes. Ayo, Pak Abidin ada? Ya, silakan Pak. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna. Pak Abidin, audionya belum dinyalakan. Ya, silakan. Allah yastahzi'u Allah Yastahzi'u, mengolok. Mengolok-olok. Bihim. Bihim kepada mereka. Iya, bagus. Wa dan yamuddu membiarkan hum mereka fi di dalam tughyani apa ya? Ya. Tughyan, kesesatan. Him di yanihim pada mereka. Ya, kesesatan mereka. Ya mahuna. Ya mahuna. Mereka terombang. Ambing. Iya. Coba dirangkai, Pak. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Itu kok saya nggak bisa tampil audio dan video saya ya oleh hostnya dari tadi. Udah tadi. Dari tadi nggak kelihatan. Nah, itu udah nampak tuh. Tidak nampak. Oh. Berkali-kali saya bicara juga nggak kedengeran. Oh. Di screen saya. Kurang tahu. Iya. Iya, hostnya itu yang mainkan itu. Hostnya siapa? Kurang tahu tuh. Dari tadi saya bicara tapi dengar suara kan, tetapi tidak pernah direspon. Oh. Ya sudah, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Yang penting saya udah dengar dah. Oke, sekarang ayat ke-16. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina. Oke, ulaika artinya apa? Mereka itu laki-laki. Mereka laki-laki. Mereka itu. Hadza ini lelaki, hadi ini perempuan, zanika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang ishtarau. Ishtarau artinya membeli, betul, bagus. Ini kosakata baru, ishtarau, membeli. Ada wawu alif mengandung makna apa? Mereka membeli. Ad-dolalata. Kesesatan. Dolalah. Ini kosakata baru juga dari kata dolla atau dolala. Dolalah, kesesatan. Ya. Bil huda. Dengan petunjuk.
Jadi mereka orang-orang munafik diumpamakan seperti membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama, Maka maka Apa yang Tidak. Coba maknya tidak atau apa yang? Tidak. Kalau diartikan apa yang cocok atau enggak? Tidak ya? Maknya tidak. tidak. Fama maka tidak. Robihat. Tijaratun. Robihat artinya beruntung. Ini kosakata baru juga. Robihat beruntung. Ya, dari kata robiha. Robihat tijaroh. Tijarotuhum. Dua kata. Tijarotuhum. Perdagangan. Terus hum mereka. Fama robihat tijarotuhum. Artinya? Maka tidak beruntung perniagaan mereka. Maka tidak beruntung perniagaan mereka atau perdagangan mereka. Wama Dan tidak kanu Kalian. mereka adalah Mereka adalah di sini artinya adalah muhtadin. orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk ya. Iya, muhtadin artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu. Kalau hada, huda artinya petunjuk. Kalau muhtadin orang-orang yang mendapat Petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perdagangan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Silakan yang mau menerjemah ayat terakhir ini. Oke, coba Ustaz. Ya, silakan Pak. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang ishtaru mereka membeli mereka membeli ad-dhalalah kesesatan bil huda dengan petunjuk fama maka tidak robihat beruntung tijaratuhum perniagaan atau perdagangan mereka wama dan tidak kanu adalah mereka muhtadin orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, mumtaz. Coba disusun Pak Aziz. Mereka itulah orang-orang. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perniagaan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Iya, mumtaz. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Ustaz. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Tanya Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini yang artinya mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Kalau dilihat jadi sebetulnya petunjuknya petunjuk siapa, dari mana gitu. Terus di bawahnya lagi petunjuk Allah, petunjuk Allah. Petunjuk Allah dong. Iya, petunjuk Allah. Kalau sudah membeli kesesatan dengan petunjuk. Menukar maksudnya Ibu.